Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang berkat karunia, rahmat serta nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan biografi pemateri. Yang ketiga, pembekalan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yaitu pembacaan biografi pemateri. Nama Ibu Ati Hayati Syamkur, MPD. Tempat tanggal lahir Serang 28 Februari 1987. Alamat lingkungan Curug Sekolah Al-Bustaniyah. Nomor telepon 08111224142. Status menikah. Pendidikan SD Cipaut, lulus tahun 1998. MTS Al-Bustaniyah, lulus tahun 2001. SMA atau MA Al-Bustaniyah, lulus tahun 2004. S1 di IAIB tahun 2009. S2 di UIN Serang tahun lulus 2021. Pengalaman organisasi LDK Kampus. 2 LPDI MUI. Yang ketiga BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tokoh favorit Nabi Muhammad SAW. Moto hidup mulia atau mati syahid. Materi pembinaan mental dan kepemimpinan dari segi spiritual dan emosional. Baik, acara yang ketiga adalah pembekalan materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Ati Hayati Syamkur. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang Ibu cintai peserta LDKS dan Ibu banggakan para panitia, dan pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi peserta LDKS MA Al-Bustaniyah yang Ibu banggakan, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental kepemimpinan dari segi spiritual, sosial, dan emosional. Dan tentunya kita tahu pemimpin yang ideal, yang sempurna, ya, itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa artinya? Pemimpin di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya? Ya, kata malaikat, karena manusia itu suka membuat kerusakan, benar ya, dan menumpahkan darah, suka menumpahkan darah, benar manusia, benar, walaupun tidak semua. Padahal kata malaikat, kami senantiasa bertasbih kepadamu dengan mensucikan engkau. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, kata Allah. Ya, itu karena malaikat melihatnya manusia suka buat kerusakan, pembunuhan yang pertama dilakukan oleh siapa? Putranya Nabi Adam. Gara-gara apa? Rebutan perempuan. Ya, begitu. Membuat kerusakan. Sekarang juga banyak ya. Banyak manusia itu suka berbuat kerusakan. Kalau tidak bertakwa kepada Allah, ya, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladannya, tidak menjadikan kitabullah, Quran dan hadis, as-sunnah ya, menjadi pegangan hidupnya. Kalau itu dipegang semuanya, insya Allah manusia akan menjadi khalifah, pemimpin yang lurus, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tidak hanya cerdas dari segi intelektualnya saja, tapi juga cerdas dari segi spiritualnya, dari segi emosionalnya juga cerdas seorang pemimpin itu. Makanya kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Makanya di madrasah ini digembleng kalian supaya kalian bisa menjadi pemimpin yang hebat, bukan hanya di dunia saja, bukan hanya lingkupnya di sekolah saja, bukan hanya di masyarakat saja, tapi juga dunia akhiratnya juga kalian akan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang spiritualnya bagus, pemimpin yang emosionalnya stabil. Dikit-dikit pemimpin marah, dikit-dikit marah kan, disenggol dikit marah gitu kan. Itu bukan seperti itu. Pemimpin itu harus cerdas emosionalnya. Bagaimana cerdas emosionalnya itu? Sabar ya, sabar ya. Next. Ya. Jadi hadis tentang kepemimpinan dari Ibnu Umar. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada dasarnya semua ini kita adalah pemimpin. Ya, kita semua ini adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas apa yang dipimpin. Ya, seorang kepala negara, berarti seorang kepala negara itu presiden, itu juga akan ditanya dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti atas kepemimpinannya. Apakah ketika dia jadi pemimpin rakyatnya makmur? Apakah ketika dia jadi pemimpin memikirkan perut rakyatnya atau perut sendiri gitu? Jadi seperti itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya pemimpin kita siapa yang hebat pada masa kejayaan Islam? Tahu tidak? Siapa
Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi presiden 2 tahun setengah tidak ada yang mau menerima zakat. Tidak ada yang mau menerima zakat. 2 tahun setengah. Beliau itu hatinya zuhud. Walaupun beliau memimpin negara yang memang duniawi, tapi beliau hatinya zuhud. Sehingga kepemimpinannya itu tujuannya bukan memperkaya diri dan keluarganya, bukan. Makanya beliau ketika diangkat menjadi presiden menyumbangkan 20 miliar uang pribadinya untuk kas negara. Adakah tidak sekarang yang seperti itu? Belum ada. Makanya wajar 2 tahun setengah Umar bin Abdul Aziz bisa memimpin negaranya dengan baik karena tidak ada yang mau menerima zakat. Kebayang sekarang mau kupon zakat juga antri sampai injek-injek. Pernah dengar di mana? Di mana di sana jauh ya? Iya seperti itu. Makanya kalian ini dibentuk kepemimpinan kalian itu dimulai dari sekolah dulu. Pertama dari keluarga, kedua adalah di sekolah ini. Ketika kalian di sininya baik, bagus, intelektualnya oke, spiritualnya bagus, emosionalnya juga bagus, sosialnya juga bagus, maka kalian sudah siap-siap untuk menjadi pemimpin yang hebat. Yang itu presiden. Dan terus seorang suami juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Istri sama anak-anaknya adalah tanggung jawab suami, akan ditanya oleh Allah. Begitupun istri juga akan ditanya tentang apa? Rumah suaminya, ya, ngurusinnya baik atau tidak ketika dia menjadi pemimpin di rumah tersebut. Semuanya itu adalah pemimpin. Kita juga pemimpin diri kita, ya. Ya kan rajanya kan hati ya. Ketika kita mau berbuat baik, ini hati dan akal itu kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk berbuat tanpa proses berpikir, ya kan? Kita ketika mau berbuat, contohnya, saya tuh dibikin emosi nih, bikin emosi kan, kesel kan, dibikin emosi kesel. Tapi hati dan akal itu berpikir. Hati paham, memahami. Akal dan hati itu berkaitan sekali. Kalau saya marah, kata Nabi, la taqdur wa al-jannah. Jangan marah, maka begitu surga. Keren. Berarti kan cerdas secara emosional. Gitu ya. Emosional itu yang ada di jiwa kita, hati kita, perasaan kita. Kalau kita bisa mengendalikannya, berarti bagus. Ya, dan kalian termasuk pemimpin untuk diri kalian. Apalagi kalau menjabat sebagai ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara, KM, itu kalian juga punya tanggung jawab memimpin sesuai dengan tugasnya. Next. Terus dan kriteria seorang pemimpin. Kriteria seorang pemimpin itu yang pertama adalah sidik, benar ya. Yang kedua adalah amanah, terpercaya. Ketiga adalah tabligh, komunikatif. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Kenal gak sama Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Kata Nabi dijanjikan dalam hadisnya, yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik panglima, sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik pasukan. Ya, maka bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan Muhammad Al-Fatih semenjak balik tidak pernah meninggalkan sholat malam dan puasa sunnah. Masya Allah, semenjak balik perkiraan umur berapa? 12 tahun.
Ya, perkiraan ya, tergantung mimpi basahnya. Semenjak balik tidak pernah tinggal yang namanya sholat malam dan puasa sunnah, sama qobliyah ba'diyahnya tidak pernah tinggal. Kalau wajib dari kecil Muhammad Al-Fatih hafal Qur'annya aja dari kecil, dan Muhammad Al-Fatih secara fatonannya, kecerdasannya, beliau menguasai 7 bahasa dunia. 7 bahasa pada waktu itu. 7 bahasa pada waktu masa kejayaan waktu Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin. Nah, minimal kalau sekarang bahasa internasional lah, Inggris ya, kalau jadi pemimpin, apalagi presiden. Ya, itu 7 bahasa dikuasai Muhammad Al-Fatih. Kesolehannya luar biasa, ya kan? Secara spiritualnya, kecerdasannya hebat. Dan kata Nabi, yaitu nggak akan bisa melakukan Konstantinopel kalau misalkan pemimpinnya doang yang baik, tapi pasukannya juga harus sebaik-baik pasukan. Nggak akan bisa kita menaklukkan Konstantinopel atau menaklukkan dunia kalau misalkan pasukannya nggak baik, pemimpinnya baik. Nggak bisa. Jadi pemimpinnya solid, baik, pasukannya juga solid, baik. Gitu. Makanya kata Nabi, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan, itulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Bisa dibaca sejarah Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Gak sembarangan, gak mudah, butuh perjuangan, air mata, darah, bahkan banyak yang meninggal dari pasukannya. Gak mudah. Makanya sekarang saya mimpinya jadi dokter, atau saya pengen jadi pengusaha yang sukses, nomor 1 terkaya di dunia, tapi ahli sedekah gitu. Tidur aja, salat subuh tidak pernah salat subuh, di sekolah udah disiplin, jam 8 baru datang, jam 8 baru datang, ya, masuk kelas guru udah di dalam kelas masih santai. Gak bisa. Gak bisa kesuksesan itu diraih dengan santai, gak bisa. Tapi dengan perjuangan, doa, air mata, bahkan darah, gitu ya. Next, hadis tentang kejujuran. Motivasi-motivasi kita untuk berbuat jujur itu sudah ada, terutama adalah petuah daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengajak kepada surga. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan membimbing, sesungguhnya kedustaan itu atau kebohongan itu akan membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengajak kepada neraka. Kalau kalian suka jujur, berbuat jujur, dicatat sebagai orang yang jujur. Kalau kalian suka bohong, dikit-dikit bohong, kalian akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang pembohong atau pendusta. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sikap sidik. Kalian semua adalah pemimpin, walaupun kalian tidak menjabat apapun, pemimpin diri kita. Bedanya kalau misalkan jadi presiden, itu ditanyanya bukan masalah presidennya doang, tapi masalah keluarganya juga, bukan masalah sebagai suaminya. Kan presiden juga pasti seorang suami. Seorang suaminya ditanya oleh Allah, ketika dia jadi presiden ditanya double ditanyanya. Tapi kalau kita, misalkan kalian gak menjawab apa-apa, akan ditanya tentang diri kalian. Makanya diri kalian itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tubuh kita ini mau diarahkan kemana? Tangan kita ini buat apa? Otak ini buat apa nantinya? Itu yang akan ditanya oleh Allah. Makanya kalau mau cita-cita saya pengen jadi pengusaha sukses, saya pengen menjadi pengusaha nomor 1 di Indonesia terkaya, tapi saya juga ahli sedekah. Cuma kayak kalau pelit, mobil mewah gak bakalan dibawa, mati mah. Justru kalau pengen dibawa mati, ketika kita jadi pengusaha yang kaya raya, sedekahin. Oh ada pesantren tahfidz Quran, ini saya sedekahin 1 miliar. Oh ada lembaga pendidikan yang sedang membangun sekolah, saya sedekahin 1 miliar. Itu yang bakal ngikut nanti kita ke akhirat.
Gitu ya. Next. Dalil tentang amanah. Dalil tentang amanah ini adalah terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Ayat selanjutnya, ayat 10, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Ayat ke-11, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Orang yang amanah, orang yang tepat dengan janjinya, kata Allah dijanjikan akan disediakan atau dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, surganya para nabi, surganya para rasul, surganya para siddiqin. Kenapa Abu Bakar dikatakan as-siddiq? Karena belum pernah berbohong, belum pernah berdusta. Beliau saking gak mau ngomong yang asal-asalan, gak mau saking ngomong yang sia-sia, gak mau ngomongin orang atau ngomongin yang hal yang gak bermanfaat. Abu Bakar sampai rela ngemut batu loh. Saking gak mau ngomong yang gak manfaat. Ya, itulah dalam Islam kita harus pahami betul. Pernah terjadi ketika Aisyah mengomentari tamu yang datang ke rumah Nabi. Wahai Rasulullah, gitu kan? Itu tamunya tinggi banget, gitu. Tinggi katanya gitu. Kata Nabi, wahai Aisyah, tidak boleh mengucapkan itu. Itu kenapa? Emang betul itu perempuan tinggi? Kata Aisyah, itu namanya ghibah. Ngomongin orang, iya betul, faktanya begitu orangnya. Kamu pesek, betul pesek, tapi ghibah tidak boleh. Tidak boleh. Menurut para ulama, ghibah itu bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka selama 70 tahun. Ghibah doang. Makanya udah, ya, kalau puji juga nggak boleh berlebihan. Kita harus tahu, kamu cantik banget, kamu ganteng banget, nggak boleh. Kita sebaiknya kita ucapkan Masya Allah, Subhanallah, ciptaan Allah ini luar biasa, Subhanallah, gitu. Makanya kenapa ada keterangan Nabi, ada orang atau bayi atau siapapun itu bisa kena penyakit ain karena kedengkian mereka atau karena kesenangan mereka yang berlebihan. Bukan namaku cantik banget, tapi gak mengucapkan Subhanallah, Masya Allah, itu yang akan mereka kena penyakit ain. Makanya ada anak yang tiba-tiba sakit. Makanya sangat dianjurkan kita tidak boleh terlalu banyak mengupload anak kecil atau kita sendiri. Khawatir ada yang suka berlebihan, malah kita nanti kena penyakit ain. Next, dalil tentang tabligh. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Terus seorang pemimpin tuh ngomongnya yang baik, ngajak yang baik-baik, melarang dari yang munkar. Seorang pemimpin kok malah dia suka ngomongnya yang jahat-jahat, ngajaknya ayo kita nongkrong, yuk kita nongkrong ke situ. Gurunya nggak ada, kata KM-nya tuh. Nggak ada gurunya, lagi ini katanya sakit, coba yuk kita nongkrong yuk. Wah. Jadi pemimpin yang baik itu, sekarang itu gurunya lagi sakit, berarti kita sempatkan waktu kita biar nggak sia-sia sebelum istirahat. Yuk kita baca buku di perpustakaan, itu kan positif. Ya, begitu pemimpin yang baik. Atau kita kan tadi pagi duhanya zikirnya baru sebentar, yuk kita ambil air wudhu yuk sebelum istirahat, kita baca Quran yuk di musola atau di kelas. Itu kan positif. Itulah pemimpin, mengajak yang baik-baik, mencegah yang tidak baik. Itulah pemimpin. Jadi kayak gitu nanti hasilnya. Setelah ikut LDKS, apalagi panitianya nih, ya. Setelah ikut LDKS, peserta LDKS harusnya bisa menerapkan itu di sekolah, ya, di kelasnya, organisasinya. Next, ya, hadis tentang fatonah. Allah itu
menganugerahkan pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dikehendaki Allah, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Jadi gitu, kalian beriman kepada Allah, kalian juga harus berilmu. Berilmu doang tapi gak beriman, sama aja bohong. Tapi beriman dan berilmu kata Allah, kalau dua-duanya kalian miliki, maka Allah akan angkat derajat kalian tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Tapi kalian kalau punya ilmu doang, gak ada imannya, kalian diangkatnya cuma derajatnya di dunia saja, tapi di akhiratnya tidak akan diangkat derajatnya. Tapi kalau iman ilmu kalian punya, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Next. Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang mumpuni, ya, yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat yang tinggi, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Sang Pencipta. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu adalah orang-orang yang cerdas, ya. Jadi kalau kita pengen bisa memimpin, maka kita harus berilmu dan beriman. Kenapa? Karena orang yang cerdas adalah orang yang haus akan ilmu. Makanya gitu, berhasil atau tidaknya kalian itu cinta dengan ilmu. Karena para pemimpin-pemimpin hebat zaman dulu, mereka mencintai ilmu. Beriman pada Allah sudah pasti. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Abdurrahman bin Auf aja, Harun ar-Rasyid. Beliau menjadi pemimpin pada masa kejayaan Islam. Jadi rumah sakit itu gratis, ya, full gratis. Bahkan rumah sakitnya seperti hotel. Ada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Luar biasa pemimpin mereka, haus dengan ilmu. Perpustakaan terbesar waktu zaman keemasan Islam di mana? Di Baghdad. Buku-bukunya luar biasa di sana, tapi dibakar oleh orang Arab. Ya makanya orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang cerdas, adalah orang-orang yang haus dengan ilmu, tidak pernah berhenti belajar. Sebagaimana motivasi dari nabinya, tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Ya, udah lulus SMA, lanjut kuliah. Sekarang banyak beasiswa. Udah kuliah S1, S2, udah S2, S3, udah S3, S4, ya. Nggak ada, sampai S3 saja. Udah S3, jadi profesor. Syaratnya harus menciptakan sesuatu. Ya, lanjut. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap spiritual yang baik. Jadi kalau seorang pemimpin tepat waktu dalam sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya yang ikut hadis hafalan hadis ya ada di kelas 10 hadis Bukhari Muslim. Amalan yang paling utama adalah pertama sholat tepat waktu. Itu yang paling utama dari Allah. Dan seorang pemimpin adalah orang yang memiliki ulul albab, orang yang memiliki pemikiran yang mendalam. Next. Hadis Nabi tentang sholat nih. Siapa saja yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Qarun yang gak suka sholat nih, Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, ya. Itu kalau kita tidak sholat di dunianya. Sedangkan mereka adalah
penghuni neraka kekal abadi. Ya, penghuni Fir'aun yang mengaku Tuhan, Qarun yang memiliki harta yang sangat banyak sampai gembok pun tidak bisa diangkat oleh satu orang, saking besarnya. Tapi ditelan semuanya hartanya karena dia tidak mau bersedekah, tidak mau berjahat. Ditelan. Makanya kenapa kalau nemu emas di dalam bumi disebutnya harta Qarun kan? Kayak gitu. Ya, lanjut. Dalil tentang ulul albab, pemikiran yang mendalam. Jadi seorang pemimpin yang cerdas itu menggunakan hati, qalbu itu hati, untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita melihat ya, oh bintang subhanallah ya. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, dia melihat bintang. Oh ini bukan Tuhanku, masa Tuhanku menghilang? Oh nanti nunggu dia, bulan ini lebih besar daripada bintang. Oh ini Tuhanku, hilang aku. Oh enggak, ini bukan Tuhanku karena hilang. Besoknya matahari muncul, wah ini lebih besar. Ini Tuhanku, menghilang juga. Akhirnya dia berlindung kepada Allah. Lalu berlindung, ya Allah, saya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Disitulah Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Karena proses berpikir, kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di alam semesta, kehidupan dan manusia. Gak usah jauh-jauh, kita lihat di tangan kita. Ini Arabnya apa? 18 kan? Ini Arabnya apa? 81 Arabnya. 18 tambah 81 berapa? 99. Asmaul Husna. Saya itu salah satunya. Silahkan pikir-pikir yang lain. Coba lihat wajah cantik yang ada di dunia. Beda-beda, padahal judulnya sama cantik. Beda-beda kan? Di dunia kita surgalis saja siapa yang cantik-cantik, artis-artis, curut baris itu cantik, judulnya sama. Ya, tapi beda-beda cantiknya. Ganteng beda-beda. Atau suara kori-kori, suara penyanyi, merdu judulnya sama, tapi merdunya beda-beda. Itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu maha hebatnya Allah, begitu maha jeniusnya Allah. Makanya Allah memiliki Asmaul Husna yang namanya Ya-Rasyid, Ar-Rasyid atau maha cerdas ya. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap emosional yang baik ya. Apabila dari kalian marah, maka hendaklah diam. Kata Nabi, kalau marah lebih baik diam. Kalau marah gimana sih? Kalau mulutnya ngomong-ngomong itu pasti akan ngomong yang negatif atau positif kalau lagi marah? Negatif ya. Makanya janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Makanya ingat kisahnya Syekh Bashar Rashid, imam besar Masjidil Haram. Ingat tidak? Tahu tidak kisahnya? Beliau lagi kecil, itu ibunya habis masak-masak, capek. Udah disuguhkan di meja, makanan sudah siap karena mau ada tamu. Ya, ternyata sudah siap makanannya di meja. Apa yang terjadi? Syekh Bashar Rashid yang masih kecil bawa tanah, bawa pasir, ditaburin di makanan yang sudah siap saji. Gimana marah tidak kira-kira seorang ibu? Marah. Udah beres tinggal makan. Marah. Karena dia paham dia itu sebagai seorang pemimpin. Kan istri juga pemimpin sama. Tapi bukan pemimpin suaminya, pemimpin rumah suaminya. Ya. Apa yang diucapkan ibunya Bashar Rashid? Wahai Bashar, apa sih? Semoga kamu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Katanya gitu. Marah, maka kamu nakal, kamu goblok gitu misalkan, kamu tolol gitu kan? Enggak begitu. Semoga kamu menjadi imam besar di Masjidil Haram, nak. Emosi ibunya marah, tapi ucapannya baik. Apa yang terjadi? Mas Ali Rasid memang perjalanannya pertama jadi penyanyi dulu, lihat kisahnya beliau. Tapi sekarang sudah hafiz Quran 30 juz dan dia menjadi imam besar di Masjidil Haram. Tahun berapa? Lihat aja, ada di Google sekarang namanya. Ya. Jadi di YouTube juga ada diceritakan oleh ustaz dan ustazah yang sudah berkompeten banyak tentang kisahnya Mas Ali Rasid. Jadi
Inilah pemimpin. Pemimpin tidak boleh ngomong asal. Bukan hanya istri doang, ibu doang, tapi ayah juga. Ya, makanya ketika disuruh orang tua kalian jangan bilang aku gitu. Ya, siap. Kecuali nyuruh dia berbuat dosa. Next. Sejarah pemimpin spektakuler. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang paling taat ibadahnya dan paling terpuji muamalahnya. Secara mental, spiritual, Nabi kita merupakan manusia yang paling tinggi kadar kesyukurannya sewaktu mendapat nikmat. Paling tulus terima kasihnya kepada sesama manusia, paling teguh kesabarannya saat menghadapi cobaan, serta paling pemaaf kepada orang yang menyakitinya. Masya Allah, luar biasa. Ingat kisahnya Nabi? Ibu sampai pernah baca sampai nangis gitu, karena menerapkannya sangat berat gitu. Cita-cita pengen banget dekat dengan Nabi di surga, tapi perbuatan harus ikuti Nabi. Masya Allah, berat. Ingat kisah Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau dicaci maki oleh orang Yahudi yang buta, kakek-kakek udah tua buta, tinggal di pasar. Dia suka ngejelek-jelekin Nabi karena dia ini orang tidak mampu, miskin, tinggal di pasar, suka menghina Nabi iba. Kasihan, Nabi didatangi setiap hari oleh Nabi, disiapin makanannya, dibersihin tempat dia tinggal di situ, disuapin sama Nabi. Setiap hari begitu, disuapin sama Nabi. Padahal lagi disuapin dia nyaci maki Nabi terus. Kalau kita contohnya kuat tidak? Kan buta tuh ya, nyaci maki kita gitu. Kita suapin, udah baik dibersihin tempat tinggalnya, disiapin makanannya, kita dijelek-jelekin sama si buta tadi. Kan buta, nggak tahu yang datang itu Nabi, nggak tahu. Jadi disuapin dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Abu Bakar biasa ya. Abu Bakar itu setiap Nabi kemanapun diikutin, diuntit. Supaya apa? Supaya bisa nyontoh, karena yakin perbuatan Nabi itu mulia semua, nggak ada yang buruk. Disuapin dengan penuh kasih sayang. Setiap hari seperti itu. Padahal mulutnya ini suka mencaci maki Nabi Muhammad, paham kan? Suka mencaci maki Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW wafat. Yang menggantikan siapa? Bisa terekam? Siapa? Yang ngikutin tadi siapa? Karena apapun yang dilakukan Nabi akan diikuti. Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar beda. Ya, emang sahabat Nabi itu membela Nabinya luar biasa. Jadi nggak tahan kalau Nabi dicaci maki. Masih nyaci maki aja tuh si buta Yahudi tua itu, masih nyaci maki aja. Dan si buta ini biasanya perasaannya lebih kuat. Kok ini beda sih? Kemarin menyuapinya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, kok sekarang agak beda gitu. Agak beda dikit lah gitu. Karena Abu Bakar juga lemah lembut sama. Cuma kalau Nabi dicaci maki gak tahan. Kata Abu Bakar, kamu tahu tidak? Kemarin itu siapa yang setiap hari ngebersihin tempat tinggalmu, nyiapin makananmu, nyuapin makanan di mulutmu? Siapa? Kata si buta tadi, saya tidak tahu. Itu adalah Nabi Muhammad SAW yang kamu setiap hari caci maki. Itu beliau yang setiap hari datang ke sini, sangat peduli kepada kamu. Nah, orang Yahudi ini yang tua, yang buta ini langsung nangis kejer coba. Tapi apalah daya, Nabi sudah nggak ada. Mau minta maaf udah nggak ada, udah meninggal, udah wafat. Apa yang terjadi? Saya bersahadat, saya masuk Islam. Itu luar biasa. Ya, ketika Nabi dilempari kotoran setelah mau sholat berjamaah, lempari kotoran lagi, dibersihin lagi,
Kalau nempel di baju dibersihin lagi, ganti baju lagi, nanti lagi dilemparin lagi dibersihin. Tidak marah Nabi. Pada suatu hari Nabi malah bertanya, biasanya hari ini saya lewat mau sholat ada yang lempari kotoran, tapi kok nggak ada, kemana? Katanya lagi sakit. Oh lagi sakit, Nabi langsung membawa kurma di keranjang, ditengoklah yang biasa membuang kotoran di depan Nabi itu. Ditengok malah apa? Nangis orang tersebut yang langsung bersahadat masuk Islam. Itulah seorang pemimpin. Ketika Nabi ditumpahi makanan oleh seorang pembantunya di rumah, Nabi marah enggak? Karena baju Nabi, pembantu bawa makanan tumpah di depan Nabi, Nabi marah tidak? Tidak. Nabi tidak marah karena kan nggak sengaja. Kalau sekarang tuan rumah ke pembantunya, waduh kayak singa kayaknya. Ya, jadi itulah Nabi, seorang pemimpin yang hebat. Makanya dikatakan pemimpin yang ideal itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Next, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa ya. Kata Nabi, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar, saya. Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini? Saya. Siapa di antara kalian yang memberi makan fakir miskin pada hari ini? Saya. Atau Bakar. 3 perbuatan baik ya. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Berarti 4 perbuatan baik dalam 1 hari yang pahalanya luar biasa. Rasulullah kemudian bersabda, tidak terangkum hal tersebut pada diri seseorang, melainkan ia akan masuk surga. Kalau kita sehari melakukan 4 hal ini, maka kita, kata Nabi, dijamin masuk surga selama niat kita lillahi ta'ala. Ya, apa yang pertama? Puasa sunnah. Ya. Yang kedua adalah mengiring jenazah. Yang ketiga memberikan makan fakir miskin. Yang keempat menjenguk orang sakit. Ini pahalanya luar biasa. Ya, mengiring jenazah aja 1 kirot. 1 kirot itu semacam 1 gunung. Kalau masih sampai menguburkannya 2 kirot, berarti 2 gunung pahalanya. 4 ini setiap hari kita lakukan, jaminannya surga, teman-teman. Next. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini beliau ini luar biasa ya. Kejujurannya luar biasa kalau Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab ini ketika mendengar kabar Nabi meninggal, beliau ini gak terima. Saking cintanya sama Nabi. Saking cintanya. Sahabat-sahabat itu dulu tuh cintanya luar biasa pada Nabi. Makanya gak kebayang begitu mulianya Nabi itu. Sampai keringatnya aja wangi loh Nabi itu. Wangi. Masya Allah, makanya mungkin kalau kita nanti di akhirat tidak bersama dengan Nabi, tidak dekat dengan Nabi, rugi gitu. Ya, jadi Umar bin Khattab tuh marah ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kata Umar, siapa yang bilang Rasul meninggal saya tebas dengan pedang. Wah, serem enggak? Beliau itu saking cintanya kepada Nabi. Padahal sebelum masuk Islam, beliau itu adalah orang yang akan membunuh Nabi. Tapi setelah masuk Islam, justru beliau membela Nabi. Bahkan mengorbankan harta, nyawanya, darahnya untuk perjuangan Islam. Itulah. Ya, next. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga terkenal dengan kekayaannya, ahli sedekahnya, rasa malunya. Itu terkenalnya dengan begitu. Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi itu bahkan untuk melihat, mohon maaf, aurat yang terdalam sendirinya aja ya nggak mau
malu. Nah, kita berapa kali mungkin lihat punya orang juga mungkin ya, nauzubillah min dzalik ya. Kan sekarang maksiat itu nggak perlu keluar. Kalau dulu maksiat itu keluar dulu. Saya pengen lihat cewek seksi, saya pengen lihat cewek cantik, saya pengen lihat cowok ganteng, saya pengen lihat cowok seksi gitu kan, cowok seksi gitu ya. Cewek seksi juga ada ya. Nggak perlu nyari di luar. Scroll HP aja, kau lihat HP aja. Wow, seksi. Wow, ini perkasa banget, mau gitu kan. Aduh, ganteng banget. Wah, gitu. Ya, makanya sekarang itu sangat nggak ada malunya. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kita lihat coba di medsos, menjajakan dadanya, ya kan? Iya enggak? Bibir sambil monyong-monyong gitu kan? Merot-merot apa itu bahasanya? Ya, sambil bergaya, sambil melet-melet kayak anjing gitu, ya kan? Nggak tahu malu. Atau misalkan berpakaian tapi telanjang, sambil goyang-goyang, dada depan, belakang kelihatan. Nggak tahu malu itu perempuan sekarang. Justru kalau dibilang wow seksinya bangga. Justru kalau bilang ini mau dong itunya bangga. Padahal tidak seperti itu. Seorang muslim itu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Next, Ali bin Abi Thalib ini adalah suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Yang meninggal duluan Fatimah. Makanya ketika Fatimah Az-Zahra meninggal, Ali bin Abi Thalib yang angkat langsung ke liang lahatnya. Apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib nangis kejer. Hasan dan Husain bertanya kepada ayahnya Ali, "Wahai Ali, kenapa kejer nangis?" Saya langsung disambut. Jasad Fatimah ini langsung disambut, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sendiri pernah bersabda ketika masih hidup bahwa yang pertama kali menerima jasad putrinya adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika malaikat Israel datang ke rumah Nabi Muhammad menjelang kematiannya, kewafatannya, izin gak kayak kita. Malaikat Israel datang semaunya. Iyalah, kalau Nabi Muhammad ketuk dulu, assalamualaikum, boleh saya masuk? Persilahkan masuk. Ditanya nabinya, wahai Nabi, apakah engkau mau meninggal sekarang? Itulah bahasanya ya. Atau nanti? Ditanya dulu coba. Kalau kita enggak, tiba-tiba ya. Kalau Nabi ditanya, kata Nabi, saya sudah sekarang aja nih. Saya sudah rindu, sangat rindu kepada Allah. Mendengar itu Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah menangis karena tahu yang datang adalah malaikat maut. Akhirnya apa? Fatimah Az-Zahra menangis dan Nabi berkata, wahai putriku Fatimah Az-Zahra, jangan menangis karena pertama kali yang akan menyusul saya adalah engkau wahai Fatimah. Digitukan Fatimah Az-Zahra ketawa apa nangis? Ketawa. Kalau kita bakal tas kita sirah ya si mati, kira-kira itu berdiri nggak? Nangis nggak? Takut nggak? Fatimah Az-Zahra asalnya nangis karena tahu bapaknya mau meninggal. Kata Nabi, jangan menangis wahai Fatimah. Karena apa? Karena yang pertama kali akan menyusul saya adalah engkau wahai Fatimah. Asalnya nangis, Fatimah ketawa. Ya, makanya Nabi kalau rindu dengan surga itu mencium Fatimah Az-Zahra putrinya. Next, Umar bin Abdul Aziz, tadi Ibu sudah Ibu ceritakan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu saking solihnya. Jadi pembantunya ini bilang Umar bin Abdul Aziz, wahai Tuan, saya tuh mimpi Tuan. Semalam tuh saya mimpi semua para pemimpin melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena kalian itu nanti di akhirat sebelum masuk ke surga atau ke neraka, kalian akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kata si pembantu
jatuh pingsan. Setelah itu ada yang mengatakan sakit dulu baru meninggal, tapi ada yang mengatakan dalam sejarahnya langsung meninggal habis pingsan itu. Saking takutnya, ternyata pembantunya belum beres. Maksudnya ketika Tuhan Umar bin Abdul Aziz melewati jembatan Siratul Mustaqim, lolos, lewat, berhasil menuju surga. Maksudnya begitu. Tapi Umar bin Abdul Aziz belum sempat mendengar karena saking ketakutannya. Apa yang terjadi? Sudah jatuh pingsan dulu. Padahal Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang hebat. 2 tahun setengah tidak ada yang menerima zakat. 2 tahun setengah loh. Bukan 2 periode, bukan 4 periode atau 5 periode, bukan 2 tahun setengah tidak ada yang mau menerima zakat. Itulah pemimpin-pemimpin hebat yang patut kalian contoh. Makanya kalian kalau pengen menjadi pemimpin yang hebat, intelektualnya harus ada, harus bagus, harus punya, spiritualnya juga, emosionalnya juga, sosialnya juga pasti. Kalau ketika kalian sudah intelektualnya bagus, ilmuannya bagus, spiritualnya baik, keimanannya bagus, maka sosial dan emosionalnya juga akan baik. Tidak ya. Muhammad Al-Fatih tadi sudah diceritakan. Karena memang waktunya sudah habis, ada tanya jawab. Ya, jadi mungkin nanti ada waktu untuk tanya jawab. Ibu tutup dulu apa yang baru Ibu sampaikan, mudah-mudahan memberikan spirit buat kalian, mudah-mudahan manfaat. Ibu akhiri dengan apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Yo. Ada 3